Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Amelia Ramdhani dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi 3. Contoh bangun ruang dari dimensi 3 yaitu kubus, balok, prisma, dan lain-lain. Dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen dasar. Yang pertama ada titik. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Yang kedua, garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Yang ketiga, ada bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas berdimensi 2. Bidang adalah luasan atau bidang datar dan hanya dibentuk dari 3 titik berbeda, 1 titik dan 1 garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Nah, di sini ada contoh gambar titik, gambar garis, dan gambar bidang. Suatu titik, garis, ataupun bidang memiliki satu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus yaitu sebagai berikut. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Yang A, titik terletak pada garis karena garis itu melalui titik. Nah, contohnya itu titik A, titik P, dan titik B. Yang B, titik berada di luar garis. Karena garis itu tidak melalui titik. Contohnya itu titik Q. Nah, di sini ada contoh gambar kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Ya, titik berada pada bidang terjadi karena bidang melalui titik dan titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Yang B, titik berada di luar bidang. Terjadi karena bidang tidak melalui titik dan titik berada pada garis yang berada pada bidang itu. Contoh gambar kedudukan titik terhadap bidang. Dari contoh gambar, titik P merupakan titik yang berada pada bidang, dan titik Q merupakan titik yang berada di luar bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang. Pertama, garis berada terletak pada bidang, contohnya garis AB dan garis AC. Garis berada pada bidang karena ada dua titik yang melalui garis pada bidang itu. Yang kedua, garis memotong atau menembus bidang, contohnya garis PQ. Garis memotong atau menembus bidang karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu, atau yang dinamakan titik tembus. 3. Garis sejajar dengan bidang, contohnya garis RS. Garis sejajar dengan bidang karena garis itu sejajar dengan salah satu garis pada bidang itu, atau tidak memiliki satupun titik persekutuan. Nah, di sini ada contoh gambar kedudukan garis terhadap bidang. 4. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. A. Dua bidang yang saling sejajar apabila tidak ada satupun garis berpotongan bidang dari kedua bidang. Di sini ada contoh gambarnya. B. Dua bidang saling berpotongan. Terjadi apabila terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Dan ini contoh gambarnya. C. Dua bidang saling berimpit apabila setiap titik yang terletak pada bidang A juga terletak pada bidang B dan sebaliknya. Dan ini contoh gambarnya. Kedudukan titik, garis, dan bidang memiliki suatu aksioma. Nah, aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran dan bersifat umum. Jarak antar titik menggunakan teorema Pythagoras. Ada 3 rumus. Yang pertama, AC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Yang kedua, AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Yang ketiga, BC kuadrat. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat. Diagonal bidang dan diagonal ruang. Pertama, kita nyari diagonal bidang dulu. Nah, diagonal bidang itu ada AC, BD, AF, BF, dan lain-lain. Nah, kita contohkan aja AC. Karena ini merupakan kubus, maka kita misalkan sisinya itu A. Jadi, kita masukkan rumusnya nih. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Sama dengan, karena sisinya A, jadi A kuadrat plus A kuadrat.
A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Karena kita mencari AC, jadi AC sama dengan akar 2A kuadrat. Hasilnya A akar 2. Kemudian kita cari diagonal ruangnya. Diagonal ruang ada AG, ada BH, ada EC, dan DF. Kita misalkan AG aja ya. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Nah, kita masukkan nih sisinya. Sisinya kan tadi contohnya A. Jadi 2A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. AG kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Karena kita mencarinya AG, jadi AG sama dengan A akar 3. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal, kita dapat menggunakan jarak-jarak istimewa. Jarak-jarak istimewa dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras. EG sama dengan A akar 2, EC sama dengan A akar 3, EP sama dengan setengah A akar 9, EQ sama dengan setengah A akar 6, dan ER sama dengan setengah A akar 5. Contoh soal. Tentukan jarak titik A ke titik P. Titik P merupakan perpotongan EG dan FH atau HF. Nah, bagaimana kita mencari P-nya? Kita mencari P-nya dengan menggunakan siku-siku E. Nah, ini kita contohin aja rusuknya itu 6 ya. Nah, kita mencari rusuk E. Nah, E-nya itu kan tadi rusuknya 6, kita masukin. Lalu kita dapat 3 akar 2. Kita masukkan rumus AP kuadrat sama dengan A kuadrat plus EP kuadrat sama dengan 6 kuadrat plus EP-nya itu kan setengah dari diagonal ruang. Diagonal ruangnya itu kan akar 6. Nah, setengah dari akar 6 itu kan berarti 3 akar 2. Jadi EP kuadrat itu 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36 plus 3 akar 2 pangkat 2 sama dengan 18. Jadi 36 plus 18 sama dengan 54. Kemudian kita cari AP-nya. AP-nya itu kan sama dengan akar 54. Nah, akar dari 54 itu sama dengan 3 akar 6. Kita juga dapat menghitung menggunakan cara cepatnya. Nah, kita lihat ke rumus tadi ya. Titik AP sama dengan titik E dan titik yang berada pada bidang di depannya, yaitu Q. Jadi, titik AP sama dengan titik EQ. Titik EQ hasilnya itu setengah A akar 6. Jadi, AP sama dengan setengah A akar 6. A-nya itu tadi kan rusuknya kita contohin 6 ya. Jadi kita masukin setengah 6 akar 6. Jadi hasilnya 3 akar 6. Alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan soal jarak titik ke garis. Yang pertama teorema Pythagoras. Nah, di sini kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Nah, kemudian kita dapat P aksen sama dengan PA kuadrat min AP aksen kuadrat. P aksen sama dengan PB kuadrat min BP aksen kuadrat. PA kuadrat dikurangi AP aksen kuadrat sama dengan PB kuadrat min BP aksen kuadrat. Cara kedua, perbandingan luas segitiga. Kita gambar segitiga siku-sikunya dulu. Nah, luas A sama dengan setengah AB dikali PP aksen sama dengan setengah AP dikali PB. AP dikali PP aksen sama dengan AP dikali PB. Cara ketiga, aturan kosinus. Kita gambar segitiga siku-sikunya dulu, kemudian kita dapat PB kuadrat sama dengan AP kuadrat plus AB kuadrat min 2 PPAB dikurang cos P. Cos A sama dengan AP kuadrat plus AB kuadrat min PB kuadrat per 2AP dikali AB. Jarak titik ke bidang. Di sini ada gambar kubus ABCD EFGH. Panjang ruas BC merupakan jarak antara titik B dengan bidang DCGH. Panjang garis CD merupakan jarak antara titik C dengan bidang ADHE. Sekian penjelasan dari saya.
Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.